Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Nah, di sini bersama dengan Kak Munir kita akan bersama-sama belajar di tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai bersama-sama, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberikan kelancaran dan juga keberkahan sebelum pembelajaran ini dimulai. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan di tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Nah, ada beberapa materi yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu posisi peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang melihat dan juga mengelompokkan benda-benda magnetis dan juga non magnetis. Yang selanjutnya yaitu membuat teks daftar riwayat hidup. Nah, pada seperti pembelajaran di subtema yang pertama, kita sudah mempelajari bagaimana benda-benda yang diuji cobakan dengan magnet, apakah tertarik atau tidak dengan magnet. Nah, bisa dilihat di selanjutnya yaitu, nah, kira-kira usaha apa saja sih yang ada di sekitar kita, lalu bagaimana usaha itu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Nah, banyak sekali usaha-usaha yang di sekitar kita. Nah, mari kita amati gambar 3 usaha yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama yang paling kiri yaitu di jasa fotokopi. Nah, ini banyak sekali ya jasa fotokopi yang dokumen-dokumen yang kita perlukan. Nah, yang tengah itu yaitu usaha potong rambut. Nah, ini banyak sekali juga barbershop ya ini kalau dulunya. Selanjutnya yang paling kanan yaitu usaha perbaikan sepeda motor atau bengkel sepeda motor. Nah, apa sih hambatan-hambatan dalam menjalankan usaha tersebut? Nah, tentunya ketika ada usaha, lalu tentu juga ada hambatan. Nah, setiap usaha memiliki hambatan yang berbeda-beda. Nah, tergantung usaha itu sendiri. Nah, misalnya usaha penjual sayur, warung makan, warung kopi, toko alat tulis, kantor pulsa, dan salon memiliki hambatan yang berbeda-beda pula. Nah, lalu apa sih manfaat yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Nah, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu kita bisa mendapatkan barang atau jasa hampir semua kebutuhan kita itu lebih dekat. Artinya lebih mudah kita memperoleh itu. Nah, lalu perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan juga bengkel sebelumnya. Nah, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut. Nah, dari usaha fotokopi nih, dari usaha fotokopi tentu ada mesin fotokopi sebagai alat produksi utama, selanjutnya kertas sebagai bahan produksi, dan yang terakhir yaitu manusia sebagai operator dari mesin fotokopi. Nah, selanjutnya yaitu usaha potong rambut. Nah, yang tengah ini tentu ada mesin cukur dan juga gunting sebagai alat memotong rambut. Lalu kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi cukur. Lalu sumber daya manusia sebagai operator mesin alat cukur. Lalu usaha bengkel motor. Yang pertama ada perkakas dan juga spare part sebagai alat dan juga bahan usaha. Lalu kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi menunggu perbaikan. Nah, yang terakhir yaitu sumber daya manusia sebagai yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Nah, dari usaha-usaha tersebut, nah, kira-kira sumber daya juga peralatan yang digunakan apakah hanya dari dalam negeri saja? Nah, tentu tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan juga perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Nah, dari bacaan ini
Bisa dilihat dalam menjalankan perekonomian, suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Nah, salah satunya contohnya kerjasama di negara-negara ASEAN. Nah, mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat dalam gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Menunjukkan usaha tersebut banyak sumber daya yang digunakan yang dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan juga peralatan lainnya. Nah, begitu pula dari usaha fotokopi dan juga bengkel. Nah, untuk kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Nah, lalu ada kegiatan mengirim barang dagangan dan komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, ini adalah perbedaan dari impor dan juga ekspor, gitu ya. Nah, kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produknya ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Nah, kita patut bangga sekali karena kerajinan batik dan juga gerabah Kasongan ini bisa ke luar negeri atau bisa diekspor oleh Indonesia. Nah, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara ASEAN? Nah, salah satunya ada kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Nah, perangkat elektronik, tekstil, kulit, dan produk olahan, serta batu bara. Nah, lalu apa saja komoditas yang diimpor dari berbagai negara di ASEAN ke Indonesia? Nah, ada minyak, gas, perangkat elektronik, dan sepertinya tadi garam, gula, bawang putih, obat-obatan, dan peralatan kedokteran. Ini ada contoh barang-barang yang diekspor, yang diimpor dari luar negeri. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Ada pensil, ada peniti, ada penghapus, ada paku, ada jabitan kertas, ada sisir, ada gunting, batu, balok kayu, daun, karet gelang, dan juga cermin. Nah, apakah kamu bisa memprediksinya kira-kira jika benda-benda tersebut dengan magnet? Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal apa itu magnet. Nah, kira-kira di pembelajaran subtema yang kedua ini kita belajar bagaimana apakah yang terjadi jika magnet didekatkan dengan benda-benda berikut ini. Nah, jika diprediksi pensil itu tidak bisa ditarik, peniti bisa ditarik, penghapus tidak bisa ditarik, paku bisa ditarik, penjepit kertas dapat ditarik, sisir tidak bisa ditarik, ada gunting bisa, batu tidak bisa, kayu tidak bisa, daun tidak bisa, karet gelang tidak bisa ditarik, dan juga kaca tidak bisa ditarik. Nah, kenapa ada benda-benda yang bisa ditarik? Nah, benda non logam ini tidak dapat menempel pada benda magnet, disebut non magnetis. Nah, benda non logam berarti tidak logam, seperti tadi ada sisir, batu, kayu, kaca, daun, karet gelang. Nah, itu merupakan benda-benda yang tidak bisa menempel dengan magnet atau disebut benda non magnetis. Nah, kalau benda atau logam yang dapat menempel dengan magnet disebut benda magnetis, seperti paku, penjepit kertas, gunting. Itu lagi benda yang bisa menempel dengan magnet, artinya benda disebut dengan magnetis. Nah, jika setiap usaha tadi nih gitu ya, wirausaha itu kalau ingin berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Nah, wirausaha tersebut dapat menulis iklan dan sebar tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Nah, jika kita bisa melihat pabrik yang besar itu tentu membutuhkan pekerjaan yang banyak sekali. Tentunya membuka lowongan pekerjaan untuk semuanya, sehingga semuanya bisa bekerja di situ. Tentu membutuhkan sebuah yang namanya daftar riwayat hidup. Nah,
Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi diri seseorang? Nah, kamu dapat membuat daftar riwayat hidup dengan keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Nah, kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri untuk ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau melamar pekerjaan. Nah, setiap orang memiliki riwayat hidup yang berbeda-beda atau masing-masing. Nah, riwayat hidup pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Nah, kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, ini merupakan contoh daftar riwayat hidup, mulai ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, status perkawinan, tinggi, berat badan, kesehatan, agama, alamat lengkap, nomor HP, dan juga pendidikan. Nah, di sini bisa dilihat dari daftar riwayat hidup masing-masing. Tentunya berbeda ya antara adik sama kakak. Nama jelas berbeda, terus tempat tanggal lahirnya juga akan berbeda. Nah, terima kasih kepada adik-adik semuanya telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga berkah untuk semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.